Astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Yang ketiga, mengetahui aib nafsu. Mengetahui aib suaranya apa? Jangan mencari aib orangnya. Yang diketahui itu dan mengetahui itu aib diri. Itu yang disuruh supaya kita orang membaiki hati. Nah, dicari itu aib sendiri. Nah, yang keempat apa? Mengetahui aib nafsu itu yaitu bercampur dengan orang banyak, sehingga orang kabur maksudnya kami gak baik, kami gak bagus. Kada tahu kita baik kalau kita seorang aja, kita ini mau baik kalau orang ada, kada tahu kita karena kita bercampur orang, kami kita bercampur orang kawan, kita ini baik kada apa. Ternyata kita baik, banyak orang lagi yang baik pada kita. Namun kita seorang anak, rasa kita ada pembagusnya. Sendirian kita ada lawan, rasa kita ada sudah
yang mengetahui ia akan aib nafsu. Jadi paksa itu dicari dengan aib-aibnya. Hendak kita bermusik ada, hendak teman mencari teman, mencari teman memang mudah. Paksanya. Nah, tapi untuk akhirat itu malah mencari. Nah, yang ketiga itu mengetahui aib seorang. Karena kadang-kadang menunjukkan aib-aib kita itu cari seorang. Nah, yang keempat itu bercampuran manusia. Mengetahui ia akan aib nafsu itu lagi kasih sayang ia akan muridnya, lagi memberi nasihat ia akan dia di dalam agama. Kenapa jadi menasihat? Karena sayang supaya nabi nasihat ini selamat. Nah, supaya ia selamat dunia dan akhirat. Lalu ia bernasihat. Nah, supaya memberi inya itu selamat muridnya tadi. Lalu dinasihatinya. Lamunnya ini berdiam aja Pak. Berdiam aja. Maka bersiapa dapat akan syekh yang mursyid itu, maka sungguhnya dapatlah ia akan tabib yang mahir, artinya spesialis, yang mengobati akan penyakitnya yang di dalam hati. Kamu ada guru membimbing kita, spesialis membimbing hati. Nah, ini harusnya dapat dokter spesialis. Maka sudianya murid itu menazimkan akan syekh yang demikian itu, maka itulah yang menyucikan akan penyakit murid yang di dalam hati itu dan melepaskan dia daripada kebinasaan itu. Jadi ada kami semalam dengan kepada-padanya kejiara tuan guru. Tuan guru ini menasihati kami. Dia sendiri namanya pada Syekh Mursyid. Maka Syekh Mursyidnya itu sekarang ini adalah Rasulullah. Nah, kayak pertama wayadi Syekh Rasulullah itu sih dirasa-rasakan ya. Banyak-banyak selawat Rasulullah. Dirasakan seakan-akan ini kita menuruti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar sini menasihati kita ini pelanggaran. Jadi menjalani Allah dengan memperbanyak sholat. Jadi menasihati kita. Kalau kita ada janji Syekh Mursyid, ini ada salawat banyak kayaknya dirasa-rasakan bahwa ini adalah bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirasakan. Itu ya sudah. Pas lawan pak pelajaran kita Muradi Mursyid. Jadi di zaman ini kan nggak cari Syekh Muradi Mursyid itu. Nah, jadi Syekh Muradi Mursyid itu yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bayang-bayangkan kayak ini Rasulullah sembahyang, kayak ini Rasulullah belajar, kayak ini Rasulullah berpakaian, kayak ini Rasulullah berserendang, kayak ini Rasulullah berkopiah. Makanya Rasulullah berbaju, tetapi membayang-bayangkannya itu, kayaknya sih timbul surahannya Syekh Murabinya. Dan inilah kenyataan jalan yang pertama yang tersebut dahulu itu ada syekhnya. Dan apabila sungguh-sungguh engkau menjalani akan jalan ini serta benar i'tiqadmu akan syekhmu itu dan sungguh-sungguh engkau mengikuti akan jalan syekhmu itu, niscaya dibukakan oleh Allah Ta'ala akan mata hatimu akan ma'rifah kepada Allah
Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Guru tadi Pak. Nah, sidin artinya menuruti syekh tadi, menuruti guru tadi, maka Allah akan membukakan hati kita. Dan sampai kepada makam mukasyafah dan makam musyahadah dan makam ihsan. Mal ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Wa illam takun tarah fa innallaha yarah. Jika engkau tidak bisa melihat, engkau tidak melihat, maka Allah yang melihatnya. Ka'annaka yarah. Allah melihatmu. Nah, itu artinya ihsan. Seakan-akan Allah melihatmu. Nah, ini ihsan. Siapa yang tersebut dahulu itu karena sekalian jalan yang disebutkan oleh ulama ahli sufi, maksudnya itu satu jua, yaitu hendak menyampaikan kepada maqam ma'rifatullah ta'ala, untuk mencapai maqam ma'rifah Allah Subhanahu wa taala. Ada dari dokter orang hendak ma'rifatullah, namanya majelis taklimnya tuh ma'rifatullah. Jadi namanya paham dah, ingat maka beri pangkat, beri tetel ma'rifatullah. Jadi misalnya ngarannya Abdullah mengaji lawan sidin itu, maka menjabat tetel Abdullah ma'rifatullah. Sekali dibahas, dipanggil gurunya, sekalinya aku kada paham Al-Quran ya. Kamunya Al-Quran kada paham, kada awal. Maka awal ilmu, sumber ilmu itu Al-Quran. Sidin mama Al-Quran salah, bacaannya salah, membaca Qurannya salah. Lalu sidin mengaku, aku di sini kada paham Al-Quran, kada lancar membaca Quran, kada mengerti Al-Quran, bacaannya salah, garisnya salah, panjang hurufnya salah. Hendak mengaku ma'rifatullah, tidak bisa. Nah itu jauh kurangnya, jadi namanya mengajari kurang di sini pakai YouTube, nampak YouTube. Lalu kena sidin mendatangi kena majelis sidin sa Indonesia, datang ke penjabat, dibahas, dipanggil, apa ini maksudnya? Ini membaca Quran tak lagi ditakuni kada paham Al-Quran, kada paham hadis. Apa ini? Maka mengenal Tuhan dulu, Al-Quran dulu, hadis. Sedangkan sini kada paham. Nah itu. Ngarannya pembersihan hati, ma'rifatullah namanya. Kada gampang-gampang ma'rifatullah ini. Mengenal Allah itu jalannya itu luar biasa. Dan harus mendapat pangkat ma'rifatullah. Ada syekhnya, ada temannya, ada membuka aib seorang, dicari apa aib seorang. Kadang mau cari aib orang ada. Sudah banyak pengetahuan aib seorang. Nah, ajar mengetahui, mengenal Allah. Mengenal diri dulu, hanya mengenal Allah. Dengan musyahadah dan dengan mukasyafah dan dengan mu'ayanah, yaitu sekira-kira hadir hati semata-mata kepada Allah Ta'ala, seolah-olah pada sekalian waktunya itu melihat ia akan Allah Ta'ala. Jadi guru melihat itu dengan hati, melihat Allah itu melihat af'alnya, melihat sifatnya, melihat af'alnya, bukan melihat jatnya. Nah, melihat sifatnya, melihat af'alnya, lalu
wali-wali Allah tuh melihat sesuatu itu keingatan Allah. Allah yang menciptakannya, Allah yang menggawe kayak ini mazhar Allah Ta'ala, ada yang jaga, ada yang wali, ada yang kasih sayang. Ini adalah penampakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang memandangnya kayak itu wali-wali Allah Ta'ala kada seolah-olah ia sekalian waktunya, seluruh waktunya itu melihat dia akan Allah Ta'ala, seperti kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzali rahimahullah Ta'ala. Ujar sini, inna lananzuru ila Allah Ta'ala bibasaril iman wa nana 'anid dalili wal burhan wa nastadillu bihi 'ala al-khalqi hal fil wujudi syai'un siwal wahidil ahad fala narahu wa in kana wala budda fatarahum kal haba'i bil hawa in fatashtahu lam tajid syai'an. Artinya bahwasanya kami melihat kepada Allah Ta'ala itu dengan penglihatan iman. Nah itu bukan melihat langsung Allah Ta'ala, ada. Ujar sidin Habib Usman Batawi itu alim benar wali Allah Ta'ala. Sidin kadang membahas sifat 20 jadi sifat Allah Ta'ala. Orang mengamalkan ini sifat wujud aja sebutin jadi wali Allah Ta'ala. Sifat wujud aja sebutin jadi wali Allah Ta'ala. Kenapa? Karena amalannya sifat wujud itu apa? Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari barang yang baru adanya juga. Kamu melihat yang baru, ingat Allah. Maka kita ini kada lepas dari penglihatan sama orang baru nih. Ingat Allah. Jadi orang nih hendak lupa Allah Ta'ala itu berapa? Ada kita nih hendaknya ingatkan Allah Ta'ala. Nah ada apa? Tepat. Orang tuh hendak lupa Allah Ta'ala berapa? Kata awam nih lupa. Iya, jangan dikisahkan dong. Syekh Yasin itu sendiri. Kenapa guru Syekh yang ini berokok? Jebul ini berokok. Jadi sini aku hendak menutupi kasyaf ini. Jadi berokok. Nah, orang anak ditutupi orang kasyaf. Dan orang ini hendak kasyaf. Hendak lupa Allah itu ada apa? Kita lihat terus apa Tuhan? Lihat terus kemana-mana aja. Nah itu. Makanya orang setiap waktu itu selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dipandangnya, tinggal apa Tuhan. Yang paling dipandangnya itu ingat Tuhan Allah nama Allah. Allah yang menjadikan. Ada kawal dia, ada kawal lepas. Dan jadi pandangan kita ini berbeda. Orang melihat TV, kita melihat TV, yang kita lihat itu pemainnya di dalam TV. Ada orang melihat TV-nya, misalnya melihatnya itu shot, misalnya, nah di TV orang itu shotnya tuh. Ada kita ini melihat permainannya, kada ingat lagi di TV-nya, kada main TV-nya lagi kita, tapi melihat permainan TV-nya itu. Kalau kita dalam kisah-kisah di dalam permainannya. Kita kan melihat kada ingat lagi uang TV-nya itu shotnya itu kada perhatikan itu lagi. Nah orang wali Allah Ta'ala itu mengikuti TV. Nah kada bukan permainannya. Tapi kita melihat TV-nya maka melihatlah permainannya. Artinya bahwasanya ujar Syekh Abu Hasan Asy-Syadzali rahimahullah Ta'ala, bahwasanya kami melihat kepada Allah Ta'ala dengan penglihatan iman dan yakin, maka mengkayakan akan kami oleh demikian. Itu kami kaya, namanya itu penglihatan lawan iman melihatnya itu. Namanya Nabi Isra wal Mi'raj ya Allah, kalau melihat lawan mata kepala pada mungkin
Banyak orang kafir, bakafir lawan Nabi itu banyak. Kenapa? Mustahil. Kadang mungkin. Karena dia melihat lawan otak, lawan pikirannya, melihatnya lawan keadaannya. Ini kan melihat lawan iman. Ini melihat kadang lawan mata kepala pikirannya. Kadang mungkin ini mustahil. Namunnya orang melihat dengan iman, ujar Abu Bakar Siddiq, jangankan kayak itu, lebih daripada itu, aku percaya. Kenapa? Karena melihatnya lawan mata iman, lawan yakin. Seandainya Rasulullah itu jauh daripada itu, lebih daripada itu, saya percaya. Karena Abu Bakar melihatnya dengan iman dan keyakinan. Lalu melihat kita lawan akal, melihat lawan mata solangan, lawan mata ada mungkin itu. Ada harapan, pengaramput nih, nyata sudah jelas. Kenapa? Lawan pikirannya. Maka mengkayakan kami oleh Allah demikian itu daripada dalil dan burhan. Karena orang ini beriman itu karena ada dalilnya dan ada buktinya. Dan kami mengambil dalil dengan dia atas makhluk. Itu si mengambil dalil menunjukkan buktinya itu dan makhluk. Adakah di dalam wujud ini jadi sesuatu yang lain daripada Tuhan yang esa, yang sebenar-benarnya? Makanya itu tiada kami lihat akan Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala itu. Jadi kami melihatnya ini semua adalah dari Allah. Jadi semuanya milik Allah, mazharnya Allah. Nah, jadi sih melihat itu semua adalah dari Allah Ta'ala. Jadi melihat itu semuaan tabayang-bayang orang-orang ma'ullah, yaitu Allah Ta'ala. Dan jikalau tak dapat tiada, maka engkau lihat akan sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala itu, yaitu seperti debu yang terbang di dalam hawa. Jikalau engkau cari, niscaya tiada engkau dapat akan dia sesuatu. Nah, jadi dan jikalau tak dapat tiada, maka engkau lihat akan sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala itu, yaitu seperti debu yang terbang dalam hawa. Jikalau engkau cari, niscaya tiada engkau dapat akan dia sesuatu. Allah alamnya di sini. Faslun fi bayani syurutil iradati wa muqaddimatil mujahadati wa tadrijil muridi fi suluki sabili riyadhah. Ini masalah hati. Ini karena pandir nih. Mungkin babnya berulang masalah keyakinan hati, bersih hati. Ini suatu pasal pada menyatakan syarat kehendak orang yang menjalani akan jalan akhirat, menuju akhirat, yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala dan menyatakan permulaan jalan memerangi akan nafsu yang ammarah, dan menyatakan jalan memasukkan murid di dalam menjalani jalan menyucikan hati daripada segala sifat yang kejahatan. Itu loh, sucikan hati daripada sifat yang ada baik, dibersih, jangan ada namanya. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, i'lam anna murida harsil akhirati alamatuhu iqlamu min harsid dunya. Faman syahada al-akhirata biqalbihi musyahadata yaqini fa'alamatuhu istihqarud dunya. Faman syahada al-jawhara nafisa wa fi yadihi kharzun lam yabqa lahu rabbatun bil khazji wa arada bai'ada bidzalika wa man lam yaf'al dzalika fa huwa
Presiden siapa hendak mulia di akhirat, tandanya itu meninggalkan ia akan kekayaan dunia. Di hati anggapannya bukannya sidin itu miskin, kata kaya raya sidin, sugih sidin, rumah banyak, motor banyak diisi, tapi sini kada mantap di hati, ada mantap. Tapi orang menunjuki, itu. Ada kita nih, kita hendak orang pada menunjuki kalau pusing, pusing kita apa? Kalau hendak kan, hendak kita orang pada menunjuki orang dan kalau mau ada sini itu kan hendak, tapi orang mau aja, sini kalau sini yang pikir. Jadi sini kadang-kadang kekayaan itu nanti kehendaki sedikit kurang memiliki orang nama akar. Ya. Maka barang siapa melihat ia akan akhirat dengan mata hatinya akan penglihatan iman, maka alamatnya itu yaitu menghinakan ia akan segala yang di dalam dunia ini. Kadang-kadang mau agumakan dunia, artinya biasa-biasa di dunia ini, nama tujuannya adalah akhirat. Jadi kayak adanya awetnya baju yang biasa, nama tujuannya adalah akhirat. Bagus bajunya, tapi sadar ke masjid, sadar di akhirat. Bagus motornya, sadar rumah tolak pergi ke masjid. Dipakai semua itu untuk akhirat. Jadi modalnya itu adalah semua untuk akhirat. Mukar baju namanya yang bagus dibawa dari sembahyang. Sadar apanya berbeda? Sadar akhirat, sadar sembahyang, sadar beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah tujuannya itu untuk akhirat semuaan. Maka itu seperti seorang yang melihat akan permata yang baik-baik, permata yang bagus-bagus adalah permata Allah. Seperti menikam ngalam batu atau lainnya ngalam-ngalam, dan ada pada tangannya itu harjun, yakni permata daripada kaca. Oh bagusan ini hitam di kita. Niscaya tiada tinggal di dalam hatinya gemar akan permata kaca itu. Ini biasa-biasa ini. Kadang luar biasa ini. Itu. Nah, kadang gemar hatinya itu, tiada tinggal di dalam hatinya itu gemar akan permata kaca itu, dan sangat ia berkehendak menjual permata kaca itu dengan mengambil ia akan permata manikam itu. Ini dijual, artinya luar biasa rasa sayangnya. Itu. Nah, dan barang siapa tiada berbuat akan yang itu, maka adalah alamat padanya itu ketiadaan beriman dengan Allah Ta'ala dan ketiadaan beriman dengan hari yang kemudian. Itu pakatnya. Jadi orang biasa-biasa aja, sugih itu biasa aja. Yakni barang siapa sangat gemar sangat gemar akan dunia, sehingga tertinggal wajib sembahyang, tertinggal karena keramaian dunia, perintah Allah tertinggal, dan tiada gemar akhirat, maka adalah yang demikian itu alamat orang yang kurang iman. Jadi bukannya ada beriman, tetapi kurang imannya di sini. Kurang iman. Kamu yang ada beriman, pokoknya hampir ya, tapi yang dimaksud
itu artinya kurang imannya. Inya gemar lawan dunia tadi, tetap jadi iman tapi kurang imannya. Kamunya orang yang berilman kada gemar ya dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan hari kiamat seperti orang yang tiada gemar kan permata menikam, maka adalah yang demikian itu alamat orang yang kurang akal. Dan demikian lagi, barang siapa menjalani akan jalan yang demikian yang lain daripada jalan tarekat al-Sufi itu, maka adalah seseorang itu alamat kurang iman. Kadang menuruti, kadang menjalani akan ahli tasawuf, kurang imannya dengan Allah Ta'ala dan dengan Rasulnya. Artinya yang kada beriman tadi kurang imannya. Dan dengan hari kiamat, karena tarekat ahli sufi itu yaitulah jalan yang menggembarkan akan akhirat. Jalannya itu supaya kita ini tertuju dalam akhirat saja, itu paknya adalah tasawuf. Karena tarekat ahli sufi itu yaitulah jalan yang menggembarkan kepada akhirat dan membencikan akan dunia dan menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Itu adanya ahli tasawuf. Adapun jalan orang yang lain daripada tarekat ahli sufi itu, yaitu bukannya jalan akhirat yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala, dan jikalau ia mengaji 1000 kitab yang lain daripada kitab tasawuf sekalipun, maka yaitu tiada dinamakan menjalani akan jalan akhirat, dan tiada dinamakan akan dia ulama akhirat, dan hanya saja dinamakan akan dia ulama ahli dunia juga. Walaupun 1000 buku kitabnya itu bukan ini, jadi bukan ahli tasawuf. Syahdan, barang siapa berkehendak menjalani akan jalan tarekat ahli sufi ini, dan dinamakan akan jalan orang yang muqarrabin dan jalan orang yang muttaqin, maka pertama yang wajib atasnya itu taubat. Astagfirullahaladzim, bertaubat. Itu dulu. Kenapa? Karena namanya bertaubat ini kan rasanya itu banyak dosa, banyak salah. Jadi bertaubat dahulu. Bertaubat astagfirullah, banyak dosa di mata, dosa di mulut, dosa di hati, banyak dosa. Astagfirullahaladzim. Dulu di sini banyak bertaubat daripada segala maksiat yang batin, dan lagi wajib atasnya itu meninggalkan akan hartanya itu, dan jangan ia mengambil akan hartanya itu melainkan sakadar hajat, sakadar mampu, sakadar hajat, sakadar kemampuan. Jadi kisah orang yang tarim itu nya, kadang orang pacang berlebihan itu asal cukup makan aja dah habis diibadah. Besok lagi pulang asal makan aja, gawi itu asal makan dia ini ya. Saya kadang memikirkan lagian pada itu ya, tarik kan masih aja lagi ada orang itu kayak itu aja. Jarang ada orang yang nambah bermobil, jarang. Sedang motor, bisa pinjam berjalan. Dan yang lain daripada zakat dan hajat yang demikian itu, maka wajib dibelanjakan kepada berbuat kebajikan. Namanya abdi dan baik berbuat kebaikan seperti yang tersebut dahulu itu, dan lagi wajib ia meninggalkan akan kemegahannya dan kebesarannya itu, dan lagi wajib atasnya membenarkan akan perkataan yang tersebut di dalam ilmu tasawuf, sama ada muwafaqat zahirnya itu dengan ilmu akal atau ilmu akal atau tiada, baik seperti kata Junaidi al-Baghdadi.
itu orang kita tahu barang dulu itu seperti kata Junaidi Al-Baghdadi wallahu a'lam. Mudah-mudahan berkat kita mengaji, berkat kita menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, keluarga kita. Jiran tetangga kita di sini diampuni oleh Allah Subhanahu dosa-dosa dan mudah kita dimasukkan Allah dalam surganya. Bi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.